Mazmur 104 ayat yang ke-24 berbunyi, "Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu." Teman-teman, Allah kita adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Ialah Sang Pencipta yang layak menerima kemuliaan dan hormat. Mari teman-teman, sebagai ciptaannya, kita mau menyatakan hormat kepada Allah, Sang Pencipta yang ajaib dan besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Kita mau katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami semua sehingga kami dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini untuk bersekutu bersama, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini sehingga sepanjang ibadah ini kami benar-benar bisa memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita patut bersyukur karena kita telah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kita. Allah yang begitu besar dan ajaib. Kita diciptakan dengan penuh kasih Allah yang sempurna. Untuk itu, mari kita angkat pujian sebagai tanda syukur kita. Kita arahkan hati kita kepadanya karena hanya Dialah yang patut menerima segala pujian kita. Kita katakan, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya.
Nas pembimbing kita diambil dari Mazmur 8 ayatnya yang keempat dan kelima. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk mendudukkan kepala. Kita ambil sikap berdoa. Aku mau kita semua merenungkan sebenarnya siapa sih kita ini, sehingga Allah mau untuk mengingat dan mengindahkan kita. Coba kita lihat kehidupan kita yang sekarang. Mungkin kita jijik dan gak mau ingat-ingat. Setiap hari yang kita lakukan cuma dosa, dosa, dan dosa. Di rumah mungkin kita marah-marah terus, ikut kelas online sambil males-malesan, nyontek, gak mau kumpul sama keluarga, cuma mikirin kesenangan pribadi, dan mungkin kita cuma menyia-nyiakan waktu kita. Sebelum pandemi kita selalu bilang, aku sibuk, pagi sekolah, sore baru pulang, kadang mungkin les lagi, sampai rumah malam. Udah malam pengenlah refreshing sedikit. Akhirnya apa? Gak ada waktu untuk saat teduh. Tapi sekarang ini kenyataannya gimana? Kita punya waktu sangat banyak. Apa kita pakai waktu kita untuk mendekat kepada Allah? Mungkin yang ada kita malah nambah dosa dan nyakitin hati Tuhan. Kita ini manusia berdosa yang gak bisa untuk gak berdosa. Kita ini manusia berdosa yang gak layak untuk diingat dan diindahkan oleh Allah. Tapi Allah mau untuk mengingat kita dan mengindahkan kita yang berdosa ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ini kami manusia yang berdosa. Yang kami lakukan setiap hari hanyalah dosa, dosa, dan dosa. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, tolonglah kami, pimpin kami untuk terus mengingat betapa besarnya kasih-Mu atas kami manusia berdosa ini. Bagaimana Engkau mau untuk terus mengingat kami, terus mengindahkan kami meski seringkali kami menyakiti hati-Mu, seringkali kami berbuat dosa. Tuhan, kiranya hari ini kami dapat disadarkan untuk kembali datang kepadamu, membawa kehidupan kami yang bercacat celah kembali kepadamu dengan dosa-dosa kami, sehingga kami dipulihkan, sehingga kami dapat menghidupi kehidupan yang kudus, yang memuliakan Engkau. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah kita diambil dari Mazmur 8 ayat 6-7. Aku akan membacakannya untuk kita semua. Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Dari semula kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan sungguh amat baik. Sayangnya, yang menjadi keinginan hati kita adalah dosa dan melawan Allah. Kita melakukannya dengan kesadaran penuh, kita mendukakan hatinya. Namun meski seringkali kita melakukan dosa dan menyakiti hatinya, Ia tetap mengingat, mengasihi, dan memberkati kita. Kiranya kita dapat menyadari bahwa kita yang berdosa ini berharga di mata Allah, dan yang bisa kita lakukan untuk membalasnya adalah hidup yang memuji dan menyembahnya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekarang kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali berbakti dalam kebaktian pada hari ini. Kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar, membuat kami mengerti tentang firman Tuhan dan bagaimana kami menghargai kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 31 dan Kejadian pasal 2 ayat 7. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi.
itulah hari ke-6. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Especially in the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves. And I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water in my home. I told my dad I just wanted to relax, but really, I wanted to end my life. I had enough. Why? Because I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. I have been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. And I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife, and I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And you know, how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me, it's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good. And they're even more special. The greatest 2 days in anyone's life. The day you were born and the day you knew why. There's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle. But I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, I want you to know that's how I've overcome. I don't have any walls. My book's called Life Without Limits. And what will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got
Best Actor in a Short Film. I've done my own music video. I've written 2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. I'm 29 and we know 1 billion people know who I am. Not to bring up my pride or my name or my status, trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. Rekan-rekan, kita baru saja menyaksikan sebuah video dari seorang bernama Nick yang kita sudah kenal dan kita sudah tahu siapa dia dan bagaimana kondisi tubuhnya. Harusnya membuat kita bersyukur dengan apa yang sekarang kita miliki, yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kalau kita perhatikan kata-kata yang dia ucapkan di video itu, dia berkata demikian, banyak orang putus asa dan kehilangan harapan. Semua manusia mencari sesuatu hanya karena kamu terlahir dengan harapan. Dia katakan kita lahir dengan rasa sakit. Terlahir dan hidup melalui kesulitan-kesulitan. Orang tidak tahu kenapa terlahir dalam kondisi berbeda. Dan manusia selalu memikirkannya. Apakah akan marah dengan apa yang tidak kita miliki? Atau bersyukur atas apa yang kita miliki? Dunia adalah tempat yang menyakitkan katanya. Dunia butuh harapan dan rasa cinta. Tanpa harapan kita merasa kenapa kita berada di dunia ini. Jadi orang-orang tidak berpengharapan, dia tidak mengerti buat apa dia ada di dunia ini. Umur 8 tahun dia mau bunuh diri. Umur 10 tahun mencoba menenggelamkan diri. Perjalanan hidupnya dia jalani dengan penuh dengan prinsip bersabar adalah sebuah seni kehidupan. Kenapa? Tuhan punya rencana untuk saya membagi harapan dan cinta. Ada tujuan besar dalam hidupku. Aku terlahir karena sebuah atau suatu alasan. Dia katakan, aku tidak mendapatkan keajaiban dari Tuhan. Tapi aku menyadari kalau Tuhan tidak bisa mengubahku. Tuhan tidak mungkin merubah tubuhku yang tanpa tangan dan tanpa kaki. Maka Tuhan akan menggunakan hidupku untuk menjadi keajaiban buat orang lain. Ketika kamu tidak bisa mendapatkan keajaiban, kamu tetap bisa menjadi keajaiban bagi orang lain dan bagi dunia ini. Jika kamu memahami siapa dirimu dan kenapa kamu dilahirkan. Itulah kata-kata yang penting. Kita harus memahami siapa diri kita dan kenapa kita dilahirkan. Kita mungkin tidak memiliki segalanya, tapi kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Mungkin kita tidak mendapatkan keajaiban-keajaiban, tapi bisa mendatangkan keajaiban buat orang lain dengan kehadiran hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dengan adanya kita di dunia ini. Kita mau belajar siapa kita. Siapa manusia menurut Alkitab. Dengan tegas dikatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Kita lihat pertama Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. NIV menerjemahkan, it was very good. Jadi yang diciptakan Allah itu termasuk manusia adalah ciptaan yang sangat baik di mata Allah.
Jadi Anda dan saya di mata Allah sungguh amat baik. Anda adalah very good di mata Tuhan. Seringkali kita melihat diri kita dan berkata, kok saya nggak baik? Banyak kurangnya. Saya nggak tampan, saya tidak cantik, saya tidak pandai. Padahal Anda dan saya sangat baik. Bukan hanya baik, sangat baik. Jadi jauh lebih baik. Sangat-sangat baik. Jadi Anda dan saya adalah very good. Sangat baik. Jadi kalau Anda dan saya, Anda rambut keriting, baik. Rambut lurus, putih, hitam, sipit, mata belok, pendek, tinggi, semua baik, very good. Sekarang coba bilang sama-sama, I'm very good. Ayo ngomong lagi ya, I'm very good. Jadi Anda dan saya adalah very good. Bukan buruk, bukan jelek, bukan kurang. Semua kita seperti apapun kondisi kita, I'm very good. Kenapa very good? Bagaimana baiknya kita? Kenapa dia menciptakan kita sangat baik? Ayat 26 mengatakan, manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan segambar dengan Allah. Apa artinya? Kata gambar dipakai dalam bahasa Ibrani stelem. Artinya mirip wujud dan kemampuannya. Jadi kita semirip dengan Tuhan dalam hal wujud dan kemampuan kita. Atau juga seringkali diterjemahkan bayangan. Jadi bayangan Allah. Kata serupa dipakai kata damah artinya mirip dalam tingkah laku, kepribadian dan karakter. Bagaimana tidak very good Tuhan menciptakan Anda dan saya? Dia menciptakan kita mirip dengan Dia, punya kemampuan dalam tingkah laku, dalam kepribadian dan karakter. Harusnya kita sama dengan Dia. Tapi dosa telah merusaknya. Kita tetap di mata Tuhan itu sangat-sangat baik. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Dia tetap menyelamatkan kita. Bahkan Dia nubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal 43. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yesaya 43, coba kita baca ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan menciptakan kita very good. Ketika jatuh dalam dosa, Dia terus menganggap kita sangat berharga di matanya. Bahkan dikatakan, engkau itu berharga di mataku, mulia, dan aku mengasihi engkau. Jadi Tuhan mengasihi kita. Kita itu mulia di matanya dan berharga di matanya. Dia rela datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus. Yang mati dan menderita, lalu bangkit untuk membuat kita kembali sebagai ciptaan yang very good di dunia ini. Jadi Tuhan sungguh-sungguh membuat kita berharga. Bahkan Dia menjaga kita, Dia melindungi kita, Dia menyertai kita ketika melewati tantangan dan pergumulan. Jadi kita bisa melihat manusia itu sangat baik diciptakan Allah. Sebagai gambar rupa Allah juga merupakan bayang-bayang Allah. Apa artinya bayang-bayang Allah? Manusia adalah bayang-bayang Allah, artinya hidup manusia secara keseluruhan, waktu, dimanapun dia berada, jasmani dan rohani, sikap,
tindakan dan perbuatannya harus menyaksikan tentang Allah. Sebagai bayang-bayang manusia hanya dapat menjadi manusia sesungguhnya kalau manusia terus punya hubungan yang baik dengan bayang-bayang itu, dengan Allah itu. Gak mungkin bayang-bayang, misalnya bayang-bayang kita, itu lepas dari diri kita. Jadi kalau kita bayangan Allah, berarti harus terus dekat dan melekat pada Allah. Tidak bisa jauh dari Allah. Jadi itulah yang mau dikatakan. Hidup kita harus sungguh-sungguh menyaksikan Allah dalam sikap, tindakan, perbuatan apapun dalam setiap waktu dimanapun kita berada secara jasmani maupun rohani. Kita juga harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya sebagai gambar Allah dan rupa Allah, tujuan manusia diciptakan atau tujuan Allah menciptakan manusia agar manusia itu sungguh-sungguh dapat hidup sebagai bayang Allah. Seorang teolog mengatakan, tujuan kita sebagai gambar dan rupa Allah adalah menunjukkan kemuliaan Allah dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Allah dimuliakan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ayat 26b, 26a. Kita harus merefleksikan kemuliaan Allah. Allah menciptakan manusia sebagai gambaran rupa Allah agar manusia merefleksikan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kesempurnaan Allah yang membuat manusia lain daripada yang lain. Manusia yang berakal budi yang dihembuskan oleh roh Allah sendiri. Sehingga membuat manusia itu sujud, menyembah, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Jadi yang pertama, seorang yang merupakan gambar Allah, dia memuliakan Tuhan dengan sujud menyembah kepada Tuhan, dia selalu beribadah kepada Tuhan, dia memuji Tuhan karena dia melihat kemuliaan Tuhan yang terpancar lewat hidup, kata dan perilakunya. Dalam Kejadian 1 ayat 26b dan ayat 27, kita harus menghadirkan kehadiran kuasa Allah. Sebagai gambar Allah, kita dituntut mempresentasikan kuasa Allah di bumi ini. Bumi ini milik Allah. Kita manusia dijadikan wakil Allah untuk menjadikan setiap orang taat dan tunduk dengan penuh hormat dan takut kepada Tuhan, pemilik langit dan bumi ini. Jadi kita mempresentasikan kehadiran Tuhan di bumi. Apabila orang-orang menjadi taat dan patuh kepada Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Ketika melihat kehidupan, perkataan dan perbuatan kita, orang akan taat dan sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan. Ayat 28 kita juga diajak merealisasikan kehendak Allah di bumi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memberikan kuasa kepada manusia untuk menaklukkan ciptaannya ini. Maksudnya merealisasikan kehendak Allah sehingga bumi dengan segala isinya harmonis dengan maksud dan rencana Allah. Jadi sebagai gambar dan rupa Allah, kita diajak mengelola bumi dengan bertanggung jawab. Kita bisa sungguh-sungguh dapat merealisasikan kehendak Allah lewat bagaimana kita menjaga bumi ini dan menjaga kehidupan dengan baik. Dan ayat 29 dan 31, kita diajak mengapresiasikan kebaikan Allah. Tuhan menciptakan tumbuhan, menghasilkan buah untuk makanan manusia. Dan pemberian ini adalah wujud kebaikan dan kasih Tuhan kepada manusia. Jadi sebagai gambar dan rupa Allah, tujuan kita adalah mengapresiasikan kebaikan dan kasih Tuhan. Dia sungguh baik, Dia penuh kasih, Dia rindu hidup kita juga menikmati kebaikan dan kasih Tuhan. Dan berbagi kebaikan dan kasih Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, gambar dan rupa Allah terus hakikat Tuhan menciptakan kita. Kita tahu gambar itu telah rusak,
Tapi kita harus terus berpacu. Kita harus menjaga agar gambar dan rupa Allah ini sebagai wujud Tuhan menciptakan kita sangat baik, kita dapat lakukan dalam hidup kita. Ingat, Anda dan saya adalah very good. Kita katakan sekali lagi, I'm very good. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau menciptakan kami dengan lengkap secara jasmani. Kau menciptakan kami dengan rohani yang baik. Bahkan Kau telah menyelamatkan kami, umat-Mu yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kami miliki saat ini. Kami syukuri semuanya. Kami percaya seperti apapun kami, seperti apa adanya kami, tujuan hidup kami adalah memuliakan Tuhan. Mendatangkan keajaiban-keajaiban buat banyak orang. Dan berbagi kasih dan berbagi kebaikan bagi dunia ini. Kami percaya setiap kami punya tujuan yang Tuhan telah tetapkan buat kami. Ajar kami menapak ke depan bersama dengan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Dewasa Muda kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan jemaat segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan ciptakan sangat-sangat baik. Apa yang kami miliki semua sangat baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan buat kami. Untuk tubuh yang Tuhan berikan buat kami. Untuk kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami percaya seluruh hidup kami ini ada tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Ajar kami taat kepada Tuhan. Ajar kami terus dekat dengan Tuhan. Ajar kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kami dapat mengerjakan apa yang Tuhan inginkan buat kami. Dan saat ini kami mulai menitinya. Lewat kami belajar, kami sekolah, kami kuliah, kami bekerja. Biar lewat seluruh aktivitas kami sehari-hari. Tujuan hidup kami tata dengan baik dan kami sungguh memuliakan Tuhan. Kami ingin hidup kami tidak sia-sia. Kami ingin hidup kami sungguh-sungguh berguna. Bahkan mendatangkan keajaiban-keajaiban bagi banyak orang. Tuhan tolong kami. Agar hidup kami mendatangkan keajaiban bagi orang tua kami. Bagi kakak dan adik kami. Bagi sekolah kami, tempat kami kuliah, tempat kami bekerja, di tengah-tengah masyarakat. Dimanapun kami berada, kami mendatangkan keajaiban dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Bukannya mengeluh, bukannya putus asa, bukannya marah, bukan hanya protes karena apa yang sudah kami miliki. Karena kami adalah very good. Tuhan Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang kami miliki, yang kami dapati, dan kami telah jalani hari demi hari. Kami ingin menjalani hidup
dengan takut akan Tuhan. Karena kami very good di mata Tuhan. Tuhan berkati seluruh kegiatan, aktivitas, kegiatan Yutin dan KDM. Mempersiapkan Natal, panitia Natal menolong agar mempersiapkan Natal boleh berjalan dengan baik. Dan anak-anakmu dapat menghayati Natal di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Berkati juga seluruh aktivitas dan pelayanan gerejamu, khususnya untuk program-program Yutin dan juga KDM. Untuk lomba cover lagu, Engkau juga memimpin memberkati agar boleh berjalan dengan baik. Berkati bangsa dan negara kami agar dapat memerintah dengan baik, dengan bijaksana, dan dapat menghentikan penyebaran COVID-19 dengan segala upaya dan usaha. Berkati terus menerus segala penelitian dan produksi vaksin yang terus berjalan, biar sungguh-sungguh dapat terwujud dengan cepat dan hasilnya boleh sungguh-sungguh bermanfaat untuk pencegahan COVID-19. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, pekerjaannya, usahanya, berikan juga usaha dan pekerjaan mereka itu sungguh-sungguh dapat dijalankan dengan baik dan mendapatkan berkat untuk ekonomi keluarga. Kalau orang tua kami cemas, khawatir, mengalami pergumulan tengah-tengah pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong mereka, bantu mereka, agar mereka juga boleh kuat berjuang bersama dengan Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai mereka sehingga mereka dapat melewati masa sulit ini. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kau ciptakan orang tua kami. Kau ciptakan kami. Kau ciptakan kakak dan adik kami. Kau ciptakan semua kami. Very good. Dan kami di hadapanmu mengaku pagi ini, I'm very good. Dan kami ingin menjalani hidup ini bersama dengan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Mazmur 54 ayat yang 8 berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa ada bagi kita, anak-anaknya yang begitu berharga, yang diciptakan sungguh amat baik. Untuk itu, kita yang telah menerima banyak berkat dari Tuhan, kiranya dapat juga membagi berkat itu kepada sesama kita. Salah satunya dengan memberi persembahan. Karena ketika kita menerima berkat yang melimpah, justru bukan standar hidup kita yang ditinggikan, melainkan standar kita memberi yang ditingkatkan. Mari bersama kita menyanyikan Tabuh Gendang. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar teman-teman. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar tadi lakukannya terhadap umatnya. Bersama-sama kita nyanyikan Israel pun atas berkatnya riang gembira bermasmur. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat Dewasa Muda, marilah kita mempersembahkan apa yang sudah kita kumpulkan ini di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur. Kami menaikkan ucapan syukur ini karena merasakan Tuhan begitu baik, terus mencukupi apa yang menjadi kehidupan kami, menuntun langkah kami.
sehingga kami bisa seperti ini di saat ini. Bapa di surga, telah terkumpul apa yang menjadi ucapan syukur kami, kiranya Engkau berkenan. Terlebih kami ingin mempersembahkan kehidupan kami, supaya berkenan di hadirat Tuhan. Bapa di surga, kiranya apa yang sudah Tuhan anugerahkan, sudah Tuhan percayakan kepada kehidupan kami, dapat kami pertanggungjawabkan di dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan doa dan permohonan kami ini. Yang kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, hari ini kita sama-sama belajar dan diingatkan kembali bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang telah diciptakan dengan begitu baik, begitu spesial, segambar dan serupa dengannya. Tapi bukan hanya kita teman-teman, tapi Allah telah menjadikan semua umat manusia itu berharga. Maka marilah kita mau hidup saling menghargai satu sama lain dan menghidupi hidup kita sebagaimana Tuhan telah menciptakan kita. Mari kita mau sama-sama menyanyikan Bertumbuh Dalam Kasih. Sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini. Kadang tawa, kadang tangis. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Rekan-rekan sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita sehati, sepikir, melangkah bersama, berbagi kasih. Karena kita semua adalah very good. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, dan kesehatan dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Warta Lisan Kebaktian Youth Ministry 1 November 2020. Yang pertama ada Persekutuan U-Turn. Kami mengundang jemaat Youth and Teens Gading Serpong untuk mengikuti persekutuan ibadah yang diadakan setiap hari Jumat secara virtual pukul 7 malam. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di Instagram Youth and Teens Gading Serpong. Yang kedua ada Persekutuan Pit Stop. Kami mengundang jemaat Dewasa Muda Gading Serpong untuk mengikuti persekutuan ibadah yang diadakan setiap hari Rabu secara virtual juga pukul 7 malam. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di WhatsApp grup atau Instagram Komisi Dewasa Muda Gading Serpong. Yang ketiga ada prayer request. Bagi teman-teman yang mempunyai pergumulan ataupun pokok doa yang ingin kami doakan, teman-teman dapat mengisi prayer request melalui link di berikut ini. Yang keempat ada pelayanan ibadah online Youth Ministry. Kami juga mengundang teman-teman yang rindu melayani dalam kebaktian minggu untuk dapat bisa menghubungi pengurus dari masing-masing komisi, boleh melalui Instagram, WhatsApp, ataupun line dari masing-masing pengurus. Sekian Warta Lisan minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.